الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur semuanya, dialah yang memiliki, dan kepada Allah kita kelak akan kembali. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, tadi ketika ana berangkat ke kampus untuk ngajar, ana naik motor, ana lihat ada banyak orang kumpul. Ya Allah, ana baru ingat tadi pagi anak-anak cerita bahwa ada tetangga yang meninggal dunia. Akhirnya, ana masuk kelas sebentar, ana pamit ke mahasiswi, ana berangkat untuk takziah, mensolatin jenazah, menguburkan jenazah. Ketika proses menguburkan jenazah, subhanallah, nggak sengaja terlihat ya wajah ketika diturunkan itu wajah yang meninggal. Dia sudah tua. Ana jadi kebayang. Tatkala waktu ana tiba, ana pun akan diantar di lubang yang sempit oleh anak-anak. Sang papan ya. 1, 2, 3, 4 sampai lengkap. Kemudian ditutup dengan tanah. Setelah itu didoakan, lalu ditinggalkan. Kita semua akan mengalami. Dan semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Ahibati fillah, yang sekarang punya anak, hendaklah engkau mensyukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada. Anak itu nikmat. Dia perhiasan dunia. Dia ditunggu-tunggu. Dia diharapkan kehadirannya. Tapi jangan sampai anak-anak kita membuat kita lupa kenapa kita dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 46. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Allahu Akbar jemaah. Bagaimana seorang ketika menikah, apabila dia laki-laki yang normal dan wanita yang normal, dia akan berdoa memohon anak kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala ada keterlambatan, setahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, dilihat istrinya tak kunjung hamil. Mulai ada kekhawatiran. Pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh handai taulan. Mereka bertanya, gimana udah isi? Kadang katanya udah berapa anaknya?
Pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita tidak ingin mendengarnya. Tapi itulah kehidupan manusia. Yang terjadi bukan yang kita inginkan. Tapi yang terjadi apa yang pencipta kehendaki. Maka anak ini benar-benar nikmat. Bagaimana orang tatkala tidak punya anak, dia berusaha dengan segala cara, berdoa memohon kepada Allah, berupaya berangkat dari satu dokter ke dokter lainnya. Bahkan apabila diharuskan keluar negeri, itu pun dilakukan. Setelah engkau punya anak, apa yang kau lakukan? Kau diperintahkan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kajian kita hari ini berbincang tentang amanah dan tanggung jawab yang besar yang Allah berikan kepada orang tua dalam pendidikan anak. Tuh anak udah Allah berikan kepadamu. Apa sikapmu setelah itu? Apakah engkau bersyukur? Atau engkau kufur terhadap nikmat Allah? Orang tuh kalau dikasih sesuatu, ada yang diabaikan. Nggak pernah diganti oli, dinaikin aja. Bagaimana akhir ceritanya? Rusak. Bagaimana dengan anak kita yang kau minta Allah kasih? Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah udah berikan tuh nikmat. Dan setan berusaha bagaimana manusia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ada usaha bahkan setan, iblis, tatkala dia dikutuk dan dikeluarkan dari surga Allah Azza wa Jalla, dia berjanji akan menyesatkan semuanya. Dan poin penting yang akan menjadi target iblis. Dia ada satu poin penting. Apa kata iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan menggoda mereka, menyesatkan mereka, berbisik-bisik kepada mereka, yang tujuan akhir iblis engkau akan mendapati kebanyakan mereka nggak bersyukur. Bagaimana manusia tidak bersyukur? Itu yang diinginkan oleh iblis. Maka kita nih, yang udah punya keluarga, yang menjadi suami, engkau bersyukur nggak punya istri? Yang menjadi istri, engkau bersyukur nggak punya suami? Yang punya anak, kita selalu berpikir, nak, engkau punya kewajiban berbakti sama orang tua, naam. Tapi sebelum anak itu punya kewajiban berbakti, engkau punya kewajiban berbakti kepada anakmu. Sebelum kelak anak itu ditanya pada hari kiamat tentang sikap dia kepada orang tuanya, engkau akan ditanya dulu. Kenapa? Karena engkau yang lahir duluan. Engkau yang ingin mereka hadir. Mereka tuh nikmat buat dirimu. Engkau akan ditanya. Engkau bersyukur nggak? Bersyukur itu rukunnya 3. Kita tahu. Dengan hati. Mengakui dan meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla.
Dengan lisan, senantiasa memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla. Dengan raga, bagaimana engkau mendidik anakmu dengan benar. Menjaga dan merawat mereka dari api neraka. Jadi anak itu bukan hanya nikmat, tapi dia juga amanah. Engkau dikasih nikmat yang merupakan amanah. Dan engkau akan ditanya gitu. Maka mendidik anak ini tanggung jawab orang tua. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ayat 6? Coba kita baca. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengejarkan apa yang diperintahkan. Inilah tanggung jawab yang Allah berikan kepada orang tua. Sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah Azza wa Jalla untuk menjaga mereka dari api neraka. Kita selalu berpikir bagaimana menjaga anak kita dari dingin. Ketika musim dingin kita melihat anak kita tidur dan selimutnya berantakan, kita angkat tuh selimut. Kita letakkan. Kita menjaga anak kita dari dingin. Ketika anak itu mau keluar rumah, kadangkala anak-anak berlari tanpa sandal. Kita panggil, kita kasih, nak pakai sandal nak. Banyak batu, banyak paku. Orang tua sayang sama anak. Takut tuh anak kena paku, kena batu. Tatkala musim panas, kita suruh dia, nak jangan panas-panas nak, bernaung. Terkadang orang tua Masya Allah ketika dia menggendong anaknya yang bayi karena takut kepanasan, dia bawa payung demi anaknya. Ketika orang tua masak, dia jauhkan anaknya, nak jangan dekat-dekat nak, ini api, ini minyak. Ya, kita menjaga mereka. Dari apa? Dari yang membahayakan mereka. Apakah ada sesuatu yang lebih membahayakan daripada api neraka? Tidak ada. Dan Allah ingatkan itu orang tua. Karena secara naluri, orang tua itu akan menjaga anaknya. Dari apa? Dari perampok. Dia akan jaga tuh anak. Dari banjir. Dari gempa, dari kebakaran, dari apa saja. Bagaimana kita melihat orang tua yang menyeberang, dia pegang tangan anaknya. Tapi Allah ingatkan mereka, engkau jaga mereka dari api neraka. Kenapa? Mereka akan lewat neraka. Sebuah kepastian dari Allah. Semuanya akan lewat neraka. Dan engkau bersama anakmu akan lewat neraka. Maka jagalah. Bagaimana ketika lewat neraka dia gak terbakar. Ahibati fillah. Orang tua kadang-kala lupa sama amanah ini. Selalu berpikir anak-anak wajib berbakti. Iya. Tapi Nabi SAW mengatakan wa inna liwaladika alaika haqqa. Anakmu punya hak. Anakmu itu punya hak.
Yang orang tua terkadang gara-gara bercerai, bapak nggak peduli lagi sama anaknya. Karena emaknya yang didik. Itu anakmu punya hak. Dan amanah ini harus dijaga. Amanah yang kecil-kecil kita wajib menjaganya. Seorang ya dititipin kambing. Bukan orang, kambing. Dia akan ditanya nanti. Dirawat nggak dengan benar kambing tersebut. Seorang pembantu ditinggalin di rumah itu ikan. Majikannya piara ikan koi ya. Dia safar tuh pembantu bakal ditanya tuh ikan kasih makan apa enggak. Airnya diganti apa enggak. Ada hal-hal yang berkaitan dengan ikan itu bagaimana dia tetap hidup dan tetap sehat. Bagaimana dengan anak. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 27-28. Di surat Al-Anfal ayat 27-28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu lam takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum Diulangi lagi? ta'lamun. Diulangi lagi? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Iya. Tadi kalau berhenti, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti nggak apa-apa. La takhunullaha war rasul, berhenti nggak apa-apa. Wa takhunu amanatikum. Tiap baca lagi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. La takhunullaha war rasul. Takhunullaha war rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum. Wa'lamu annama Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Kalau nafasnya habis berhenti nggak apa-apa. Terus wa annallaha indahu ajrun azim. Nah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Punya panjang. Indahu ajrun azim. Nah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Barakallahu fikum. Di sini ketika orang dikasih amanah sama Allah, dia kemudian tidak menjalankan amanah itu dengan baik dan benar, dia telah berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang kasih loh. Allah yang memberikan kepadamu. Maka jaga tuh amanah. Kalau enggak engkau berkhianat sama Allah. Bukan berkhianat sama mertua. Bukan. Engkau berkhianat sama Allah dan Rasul. Dan Allah sebutkan harta dan anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum. Harta dan anak-anak itu fitnah. Itu ujian buat engkau. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Ahibati fillah, amanah ini engkau bakal ditanya tentang amanah yang diberikan. Itu sejak kapan? Sejak anak itu belum lahir. Makanya bagaimana disyariatkan memilih pasangan hidup yang baik dan benar. Dan engkau akan ditanya kenapa engkau milih ibu seperti itu. Dan yang perempuan ditanya kenapa engkau mau dengan laki-laki seperti itu. Kenapa?
Lalu sebagian ibu mengatakan nantinya, gimana Ustaz, bapaknya ini nggak pernah sholat Ustaz. Engkau kok bisa milih seperti itu? Bapaknya ini nggak tanggung jawab. Engkau gimana? Kok mau engkau dengan laki-laki seperti itu? Karena akan berdampak kepada kehidupan anak. Anak nggak bisa milih, bapak ibunya nggak bisa. Dia keluar seperti itu. Tapi engkau sebagai seorang istri, engkau punya hak dengan siapa engkau menikah. Nggak boleh dipaksa seorang wanita untuk menikah. Laki-laki pun, engkau punya hak memilih siapa pasangan hidupmu. Siapa ibu buat anak-anakmu. Dan engkau sebagai wanita, engkau akan ditanya. Kenapa engkau pilih laki-laki seperti itu? Kita bakal ditanya semua. Ini urusan tanggung jawab. Ahibati fillah. Pendidikan anak ini pendidikan bersama. Tanggung jawab bareng-bareng. Bukan hanya tanggung jawab bapak, karena dialah kepala rumah tangganya. Bukan tanggung jawab ibu saja, karena dialah yang di rumah. Ini tanggung jawab bersama. Dan Rasulullah SAW bagaimana beliau ketika menjelaskan tentang yang namanya tanggung jawab. Agar tidak ada lagi yang lepas tangan, yang lari dari tanggung jawab. Apa kata beliau SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau bicara pemimpin, selalu terbetik di depan kita, oh presiden, oh para menteri, oh anggota dewan, gubernur, bupati. Kullukum. Nabi SAW mengatakan semua kalian, setiap kalian adalah pemimpin. Kita sering nunjuk, oh mereka, engkau pemimpin. Engkau pemimpin. Mau laki, mau perempuan. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Lalu Nabi SAW menjelaskan secara terperinci. Wal amiru ra'i'. Ya, gubernur, pemimpin, pemerintah itu pemimpin. Raja, mau dia sebagai presiden, bupati, engkau pemimpin. Engkau bakal ditanya. Nah, engkau akan ditanya banyak. Kalau seorang bupati umpamanya rakyatnya jumlahnya 2 juta. 2,4 juta seperti di Jember. Ya dia bakal ditanya. Kenapa? Kau pemimpin. Dan kau tahu beratnya tanggung jawab tersebut. Engkau minta. Engkau berambisi untuk mendapatkannya, dikasih sama Allah. Kau bakal ditanya. Wallah jemaah, kalau anda bayangin ya memang ya. Semakin orang itu tinggi jabatannya, semakin berat tanggung jawab. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari takutnya, dia takut ditanya sama Allah tentang baghlah, tentang tunggangannya yang campuran kuda sama keledai namanya bighal. Ketika dia terperosok di jalan dekat sungai Efrat sana, aku takut ditanya, kenapa jalannya engkau nggak benerin? Kok sampai itu keledai terperosok? Keledai jemaah. Maka berhati-hati. Yang kedua, warrajulu ra'in ala ahli baiti. Dan seorang laki-laki, engkau kepala rumah tangga. Engkau pemimpin dan engkau akan ditanya tentang keluargamu. Engkau akan ditanya tentang istrimu bagaimana? Anak-anakmu? Pembantumu? Engkau pemimpin. Kadang-kadang ada pembantu yang gak sholat, kepala rumah tangga santai. Dia punya pembantu dalam rumah itu yang tidak menjalankan syariat, dia santai saja. Oh enggak kan? Bukan urusan anak. Urusan anak, anak-anak anak dan istri anak. Engkau di rumahmu.
yang tinggal di rumah itu engkau tanggung jawab. Nggak main-main jemaah. Ketika melihat kemungkaran di rumah engkau biarkan. Ketika melihat ketaatan ditinggalkan engkau diam saja. Lalu engkau berkata aku nggak bertanggung jawab. Engkau di rumah tanggung jawab. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawja, dan seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Ngurusin urusan rumah suaminya, wa waladihi, dan anak suaminya. Karena boleh jadi dia nikah dengan seorang duda yang punya anak. Dan dia berharap ya istrinya ini jaga anak-anaknya. Bukan kau mengatakan, oh bukan anak-anak. Emaknya suruh, enggak. Engkau ketika menikah dengan seorang duda, engkau mau tidak mau. Dan laki-laki itu berharap memang ada yang mendidik anak-anaknya. Dan engkau akan ditanyain. Maka cerita ya, ibu tiri yang jahat ya Allah. Ketika anak baca cerita di Irak sana ya. Gimana anaknya itu disiksa sama ibu tirinya. Anak yang ganteng sampai kurus sampai mati. Jangan salah pilih istri. Dan jangan salah pilih suami juga ketika engkau seorang janda yang punya anak. Hati-hati mencari suami. Kemudian fakullukum ra'in. Dalam riwayat lain dikatakan wal khadim, dan pembantu itu bertanggung jawab. Akan ditanyain nanti dia. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban. Ahibata fillah. Jadi sebagaimana orang tua tadi bertanggung jawab, engkau akan ditanya sama orang lu, anakmu kok kurus, kau nggak kasih makan. Anakmu keluar nggak pakai sandal, engkau biarkan, akhirnya terluka. Manusia itu akan tahu nih orang kok kayaknya nggak peduli sama anaknya. Sampai anaknya ya sakit umpamanya, kepanasan, kedinginan. Engkau juga bertanggung jawab loh. Menyelamatkan anak-anak dari kerusakan di agama dan akhlak. Ahibati fillah. Engkau akan dapat apa sih kalau engkau peduli sama anakmu? Karena banyak orang tua yang hanya peduli urusan perut ya. Dia kerja lagi. Bahkan bapak khususnya. Ada bapak yang keluar sebelum anak bangun dari rumahnya, pulang anak udah pada tidur, anaknya nggak pernah merasakan keberadaan bapaknya. Sibuk mencari dunia, lupa dengan tanggung jawab yang dia harus bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya, ada bapak yang seperti, ada yang bapak sama emaknya juga sibuk bekerja cari dunia, padahal pilihannya. Ada kondisi terpaksa, ada kondisi pilihan. Ada orang yang memilih untuk menelantarkan anaknya atau memilih untuk tidak fokus mendidik anaknya. Dia lebih memilih untuk bekerja mengumpulkan harta. Subhanallah. Itu anak-anak. Kalau engkau mendidik mereka dengan benar. Dan Allah memberikan taufik. Engkau akan dapat apa? Engkau akan dapat kemuliaan di dunia ini. Engkau akan mengangkat kepalamu, bangga sama anak-anak. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Anak-anakmu akan jadi tangan kananmu. Semua kebaikan yang kau ajarkan kepada anak-anakmu itu akan berada di timbangan kebaikanmu pada hari kiamat. Maka nih ibu sama bapak jangan ribut. Mungkin sebagian emak mengatakan, anak yang capek Ustaz ngurusin anak Ustaz, suami enggak. Iya, kalau engkau yang capek, engkau yang akan dapat pahala lebih dalam timbangan kebaikan. Semua ditulis dan dicatat. Tidak perlu dijadikan bahan untuk ribut dan berantem di rumah. Dan semua kebaikan anak-anaknya akan berada di timbangan orang tuanya yang mendidiknya dengan baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usaha itu kelak dan diperlihatkan kepadanya. Summa yujazahul jaza'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Itu jemaah. Wal waladu min sa'yil walid. Dan anak itu hasil usaha orang tuanya. Itu anak. Jadi setiap sujud yang dilakukan anaknya, setiap bacaan Quran yang dibaca oleh mereka, setiap tasbih yang dilantunkan oleh lisannya, setiap amal kebajikan yang dikerjakan, bapaknya akan dapat bagian, ibunya akan dapat bagian. Terus engkau santai mendidik mereka. Engkau tidak mau bersungguh-sungguh. Ketika engkau meninggal dunia, engkau butuh doa anak-anakmu. Jadilah orang yang cerdas. Bagaimana Allah mengangkat ya derajat orang tua di surga gara-gara anaknya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadha. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, gimana aku bisa seperti ini, gimana? Fayaqulu bistighfari waladika laka. Dengan istighfar anakmu untukmu. Terus kira-kira kalau engkau cuma kasih hadiah sama dia, engkau nyamankan hidupnya, dia akan istighfar buat engkau. Ketika anak-anak tidak memperhatikan ibadah mereka. Ketika engkau tidak sungguh-sungguh mendidik mereka. Ahibati fillah. Untuk mendapatkan semua itu, ya perlu perjuangan dan pengorbanan. Orang tua perlu kehilangan sedikit kesenangannya untuk kesenangan yang lebih besar. Orang tua perlu mengorbankan waktu istirahatnya demi istirahat yang panjang dan kekal abadi. Orang tuanya perlu mengeluarkan energinya, perlu berlelah-lelah dalam mendidik anaknya. Tak hanya sibuk mencari harta, memeras keringat, pergi jauh meninggalkan keluarga. Lah. Kenapa? Anak-anak itu lahir di atas fitrah. Engkau yang melukis. Engkau yang memahat. Dia putih bersih. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Yang menjadikan dia Yahudi. Yang menjadikan dia Nasrani. Yang menjadikan dia Majusi. Engkau. Ahibati fillah. Kita hidup di masa yang fitnah begitu besar. Yang godaan mungkin tidak dirasakan oleh anak-anak di masa sahabat Nabi. Tidak ada gadget yang mendampingi selama 24 jam. Tidak ada listrik yang membuat dia terus begadang. Tidak ada acara-acara yang membuat dia terbuaikan. Sekarang semua itu ada. Sehingga orang tua kalau tidak benar-benar serius mendidik anaknya, engkau akan kehilangan anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ini di hadis riwayatkan Imam Bukhari. Dari Zubair bin Adi dia berkata, "Ataina Anas ibn Malik." Kami mendatangi Anas bin Malik, fasyakauna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Kami mengeluhkan kepadanya apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, seorang pemimpin yang zalim. Apa kata Anas? Qala asbiru, kalian sabar. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ.
Karena sejatinya tidak akan datang satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar itu dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Iya jemaah. Semakin buruk zaman ini, bicara global ya. Kalau kita bicara sekarang LGBT, dulu LGBT diperangi jemaah. Sampai di negara-negara non-muslim LGBT diperangi. Bagaimana kalau ada indikator dia LGBT nggak diterima dia kerja. Dikucilkan di masyarakat. Mereka bikin kelompok-kelompok sendiri. Sekarang negara-negara mendukung. Ya, memberikan dukungan kepada mereka. Bahkan di sekolah-sekolah pun kadang-kala diajarkan. Anak-anak kita dihadapkan dengan masalah yang terkadang dia ilmunya belum cukup. Bagaimana salah satu anak khalifah ya di masa khilafah Abbasiyah, dia mengatakan dia nggak tahu kalau ternyata ada laki-laki yang suka sama laki-laki. Dia nggak dalam bayangan dia. Sampai dia membaca dalam Al-Quran Al-Azim bahwa Allah menyebutkan tentang kaumnya Nabi Lut. Semakin menakutkan zaman itu. Maka tugas orang tua untuk memikirkan hal ini. Ahibati fillah, ada beberapa pandangan yang keliru. Ada yang berpandangan bahwasanya ya pendidikan yang baik itu ya sudahlah kita ngasih makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, kita kasih bagaimana fasilitas mereka bisa sekolah ya, di sekolah yang favorit. Bukan hanya itu ya. Nggak peduli dengan pendidikan akhlak dan agamanya. Makanya kadang-kadang ada orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah umum yang tidak peduli dengan agama, tapi ini favorit. Atau ini internasional. Ini ada jaminan kerja buat mereka. Udah selesai tugasmu. Ingat tanggung jawabmu. Menyelamatkan dia dari api neraka. Dan Allah sudah tegaskan secara detail. Apa yang harus engkau lakukan? Dia memilih sekolah yang bangunannya mewah. Bagaimana anak-anak nyaman di situ. Juga ada sebagian orang tua yang berpikir, loh mendidik itu kewajiban sekolah Ustaz. Kan anak sudah bayar. Anak udah bayar. Walaupun kadang-kadang sekolahnya sekolah yang syar'i Ustaz. Anak udah pilihkan yang benar. Nah, tapi engkau tetap tanggung jawab. Sebagian orang tua memasukkan anaknya yang udah dewasa kuliah. Anggap dia pilih kuliah di tempat kita. Kuliatul Imam Syafi'i Lidirasatil Islamiyah. Dia pikir udah selesai tugas anak. Anak selalu kirim biaya untuk kebutuhan dia sekolah. Kau pikir udah selesai. Kau gak pernah ngobrol sama anakmu. Bagaimana ibadah dia. Bagaimana perkembangan muamalah dia. Akhlak dia. Kau hanya berpikir kapan wisuda. Ini banyak orang tua juga yang anaknya kuliah. Sudah kuliahnya bukan agama. Tidak diberi bimbingan agama. Baik, jangan pernah berpikir bahwasanya dengan engkau meletakkan anak-anak di sekolah sudah selesai tugasmu. Dan juga ada yang berpikir ya anak-anak tuh kalau masih kecil ya tidak terlalu butuh perhatian khusus. Nanti kalau sudah mulai dewasa. Sejak kecil anak-anak itu membutuhkan sentuhan-sentuhan ayah dan bunda. Bagaimana tatkala engkau pulang dari kerja, duduk bermain sama anakmu.
Bagaimana tatkala sebelum tidur engkau membaca doa, mengajarkan doa-doa sebelum tidur bersama anak-anakmu. Bagaimana seorang ayah berada di rumah, tidak perlu berbicara tapi dia ada. Dia buka Quran, dia baca kitab, dia mengerjakan tugas dan anaknya ngelihat ayah lagi ngapain. Anak kadang-kala lagi nulis, anak datang, Baba lagi ngapain, Mbak? Ini Baba lagi nulis. Dia main lagi. Nanti dia datang lagi. Jadi keberadaanmu penting. Dan seorang ibu juga kerjakan sesuatu yang memotivasi anak untuk mencontohmu. Bukan sibuk pegang handphone. Baca buku. Baca Quran. Kerjakan sesuatu yang anak itu kalau melihat ibunya, ibu lagi ngapain ya? Tumbuh di diri dia kebanggaan kepada ibunya. Pada orang tua. Ahibati fillah, ada sebuah pertanyaan diajukan kepada masyayikh. Ini ada seorang yang dia mengatakan, Syekh, anak ini punya anak umur 16 tahun ya. Anak yang lagi puber ya. Kelihatan ada perubahan sikap di diri dia. Apa kata masyayikh yang menjawab jawaban dia? Katakan, ketahuilah bahwa anakmu bukan puber. Ketika dia berumur 16 tahun, dia adalah seorang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Puber itu adalah kondisi sebelum dia balik. Ini dalam pandangan ulama kaum muslimin. Ketika dia balik, maka dia laki-laki. Sampai disebutkan, dia seorang laki-laki yang dia bertanggung jawab full. Ingat, bertanggung jawab full dengan semua yang dia kerjakan. Sejak dia balik. Semua sudah dicatat oleh malaikat. Sedangkan kita kan enggak ya. Terkadang kita melihat kalau ada anak laki-laki anggap melakukan pembunuhan. Dan dia di bawah umur, itu dihukumnya tidak seperti orang dewasa. Karena dianggap anak-anak. Ketika dia sudah balik, dia bukan anak-anak. Dia laki-laki. Kalau dia nikah, dia bisa punya anak. Dia laki-laki. Makanya kalau kita membaca bagaimana orang-orang dahulu, kita nggak usah berangkat ke zaman Nabi SAW. Coba engkau lihat 70 tahun yang lalu. Bagaimana anak-anak umur SD, kalau sekarang umur SMP ya, dia sudah bisa menikah, dia bisa bekerja, dia bisa mengumpulkan harta, memberikan nafkah kepada keluarganya. Di saat kita melihat sekarang umur 20 tahun masih dianggap anak-anak. Maka kita perlu faham bagaimana sebenarnya manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang disampaikan oleh orang-orang barat umpamanya berkaitan dengan psikologi anak gak ada masalah. Tapi engkau punya filter agamamu. Anak kalau sudah balik itu tidak disebut puber lagi. Itu anak dewasa. Full bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Maka di sini orang tua kalau sudah punya anak-anak balik, engkau mulai dekat sama anak-anakmu. Dia butuh kawan. Curhat. Engkau perlu menjadikan dia kawanmu. Ya bukan hanya ketika balik ya. Anak-anak ketika kecil butuh teman juga. Kadang-kala emaknya gak mau nemenin anaknya. Karena dia sudah dewasa. Emaknya kan udah dewasa, udah emak-emak. Emak-emaknya berteman dengan siapa? Dengan emak-emak juga. Loh anak-anak ini yang di rumah. Di saat dia gak punya kawan, engkau jadi teman dia. Teman bermain dia. Teman gambar dan melukis bersama dia. Teman masak sama dia. Teman. Jadikan anak-anak kita itu kawan. Jadi dia senang sama bapaknya, bisa bermain sama dia. Emaknya bisa bermain sama dia. Tapi sebagian kita tidak menjadikan anak-anak itu kawan. Makan bersama anakmu berdua. Bermain dengan anakmu berdua. Gonceng pakai motor anakmu. Ngobrol sama dia. Sehingga orang tua ini jadi dekat sama anaknya.
Dan jadikan anak-anak itu bukan hanya menjadi pendengar setia, tapi bagaimana engkau memancing dia yang cerita. Anak-anak itu suka cerita sebenarnya sejak kecil kalau Ana lihat ya. Dia pulang sekolah, dia cerita sama bapaknya, cerita sama mamanya. Tadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kadang-kadang orang tua nggak punya waktu untuk mendengarkan. Kenapa engkau? Engkau orang merdeka. Engkau bukan budak. Engkau bisa mengatur waktumu. Ingat anak-anak tuh amanah jemaah. Subhanallah. Terus terang Ana, kadang-kadang ditelepon sama anak-anak yang di pesantren. Semoga dijaga sama Allah. Kadang-kadang dia telepon, sampai dia ngomong, "Bah, kalau Ana telepon, angkat Bah ya. Ana cuma kepingin dengar suaranya Baba." Subhanallah jemaah, lihat tuh jemaah. Dia ingin dengar suara abahnya. Dan para emak juga perhatikan tuh anak-anak yang di pesantren. Tolong jangan engkau seakan-akan engkau buang dia, enggak. Engkau terus berhubungan sama mereka. Tidak harus kau datang, tapi paling tidak engkau menunjukkan perhatianmu dengan telepon. Ketika kau masak enak, engkau bisa bagikan sama anakmu. Engkau kirimkan umpamanya. Ahibat fillah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan beberapa cara mendidik anaknya. Beliau mengatakan seharusnya kedua orang tua itu menjauhkan sifat malas dari anaknya. Memanja anaknya, santai-santai ria, enggak. Dia perlu mendidik anaknya. Ya, beliau kayaknya sedang berbicara generasi strawberry ya. Yang dididik semuanya nyaman ya. Semuanya naik motor, kemana-mana naik motor. Ana sampai ngomong sama istri Ana. Ketika dia mau beliin bang, nggak beliin motor satu bang. Motor listrik ya, atau sepeda listrik buat anak-anak. Ana ngomong nggak. Belikan sepeda mereka. Biar mereka pakai sepeda. Biar dia menggayuh dengan kakinya. Nah, jamaah. Kesian anak-anak ini. Dia akan tumbuh besar menghadapi badai yang dahsyat sekali. Sedangkan engkau tidak mendidik dia untuk menjadi seorang yang tangguh. Ajarkan dia masak. Bukan semuanya langsung jadi. Anak ajarin masak anak-anaknya. Sampai sekarang Masya Allah. Tuh anak-anak yang umur 8 tahun. Itu masak. Kadang-kadang dia aku mau masak. Dia nyeplok telur. Dia makan sama telur. Harus anak-anak seperti itu. Kata beliau, kalau enggak nanti engkau akan menyesal di akhir waktu. Dan akhirnya jamaah, jangan engkau abaikan anak-anak. Kalau engkau mengabaikan mereka, maka anak-anak akan tumbuh dan tidak tahu berbakti kepadamu. Boleh jadi mereka membuatmu jadi malu. Dia tidak tahu dengan akhlak yang mulia. Engkau tidak pernah bawa dia, duduk bersama dia, berjumpa dengan orang-orang. Engkau nggak pernah mendidik dia bagaimana bermuamalah, bagaimana mengambil yang baik, bagaimana menyadari mana yang seharusnya dia kawanin dan mana yang harusnya dia tinggalkan. Nah, dia nggak akan tahu halal haram. Dan engkau akan masuk neraka. Walaupun kau soleh. Kata Nabi SAW, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah berikan kepadanya jabatan, kedudukan, pemimpin. Dia punya anak buah dia. Yamutu yauma yamut. Dia mati pada hari kematian dia. Wahuwa ghashun li ra'iyati. Dia telah melakukan penipuan, pengkhianatan terhadap yang menjadi tanggung jawab dia. Illa harramallahu alaihil jannah. Melainkan Allah mengharamkan bagi dia masuk surga. Haram masuk surga. Di riwayat lain dikatakan, falam yahudha binasihatin. Dia tidak memberikan nasihat kepada yang menjadi tanggung jawab dia. Tadi kita bicara pemimpin, jangan selalu engkau berpikir gubernur, bupati, presiden, engkau pun pemimpin. Illa lam yajid raihatul jannah. Nggak akan nyium bau surga. Maka saatnya orang tua ya bermuhasabah. Duduk. Jangan sampai dia menjadi seperti dalam hadis ini. Maksimalkan kau mendidik anakmu.
Maksimalkan engkau menjalankan amanah tersebut. Jangan engkau sibuk menjalankan amanah di tempat kerjamu. Kau datang tepat waktu, bahkan engkau pulang terakhir, sedangkan amanah di rumahmu engkau abaikan. Itu mungkin dapat kita kaji urusan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke teman-teman. Tafadhali. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Sydney Ustaz. Ya Ustaz, saya mau tanya, kan kita semua tanggung jawab atas anak-anak kita ya Ustaz. Nah, Saya punya 2 anak perempuan, 1 anak laki. Cuman Ustaz, saya itu mungkin terbilang pilih kasih sama anak. Karena anak laki-laki saya lebih, kalau disuruh-suruh lebih enak gitu loh Ustaz. Jadi semuanya aku kasih kerjaan itu ke anak laki. Kadang dia bilang, "Mah, kakak sama adik ngapain?" Terus tak bilang, "Nggak apa-apa, biar kamu yang dapat pahala." Saya maunya dia jadi lelaki yang tanggung jawab setelah nanti dia menikah Ustadz. Bagaimana menurut agama, apakah saya ibu pilih kasih atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara orang tua yang selalu menyuruh anak. Yang satu dari 3 anak, satu yang selalu disuruh anak laki. Maka hal ini akan membuat kesenjangan di dalam rumah. Tadi anak itu akhirnya dia melihat, kok aku terus yang disuruh. Itu yang pertama. Oke, dia selalu menjalankannya. Tapi ada masanya dia capek. Maka dia tanya, loh, kakak sama adikku mah kok nggak disuruh-suruh kayak aku? Gitu. Mungkin anak itu tidak mengatakan hal itu kepada ibunya. Tapi boleh jadi muncul bahwa ibunya pilih kasih. Itu dari sudut pandang yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan 2 anak perempuan itu. Mereka juga harus tumbuh besar menjadi orang yang siap untuk menghadapi masalah nanti. Hanya saja tadi, ibu ini kadang-kala malas. Aduh, anak kok nyuruh ini, harus itu. Disinilah bentuk pendidikan yang kau berikan kepada anak. Seringkali jamaah, kita di rumah itu menyuruh anak dengan suara, dengan teriakan. Akhirnya sebagian orang tua karena anaknya nggak mau, dia kerjakan sendiri. Bahkan dia berpikir kalau aku kerjakan sendiri cepat selesai. Daripada aku suruh anak, udah capek, nanti aku berantem sama anak, asal aku kerjakan sendiri. Engkau tidak mendidik anak, engkau sedang menyenangkan dirimu sendiri. Perlu kesabaran. Kalau nyuruh kakaknya seperti ini, nyuruh adiknya, bagaimana engkau membagi tugas sekarang? Duduk bersama mereka, yuk kita bagi tugas ya. Engkau tugasmu ini, engkau tugasmu ini, tugasmu ini. Nanti ditukar tugasnya, di rolling ya. Karena mereka biasanya akan tumbuh. Loh, aku masa suruh cuci piring terus, kata dia. Oke, di rolling. Engkau nanti yang nyapu. Engkau nanti yang ini dan itu. Intinya, orang tua kadang-kala mau istirahat. Terus terang. Kalau dia kerjakan 5 menit, dia kalau nyuruh anak jadi 15 menit. Inilah proses yang harus engkau lewati. Bentuk mendidik anak. Dan ketika nyuruh anak, jangan engkau teriak-teriak ketika dia nggak dengar. Kadangkala dia betul nggak dengar. Luzat dia nggak sakit kupingnya. Nah, orang itu kalau fokus dengan sesuatu, kadangkala terjadi bom. Dia nggak dengar. Maka engkau datang, engkau pegang tanganmu. Mama dia sedang pakai handphone, nah taruh dulu ya handphonenya. Yuk, ada yang harus dikerjain. Proses ini kalau ibu ngerjain sendiri, udah selesai. Tapi gara-gara ibu mau mendidik anaknya, mungkin jadi 3 kali lipat waktu yang dihabiskan. Dipegang anaknya, ayo bismillah yuk. Nih, ini sapunya, ibu minta kau sapu ya. Mungkin dia sambil ngomel ini, itu gak apa-apa. Engkau yang sabar. Hari ini, 2, 3, sampai terbentuk di dirinya. Mungkin kau mengatakan, Allah Ustaz sudah setahun dia tetap kayak gitu. Iya. Kau perlu tambah dengan doa. Dan disinilah orang tua ya.
di masa yang penuh dengan fitnah. Selain dia berupaya, dia perlu memperbanyak doa dan menambah ibadah. Allah jemaah, kita nggak tahu. Sampai cerita Syekh ya, dia mengatakan kita didik anak kita dengan baik di rumah. Kadang-kadang dia keluar sebentar, ketemu kawan buruk, langsung rusak. Barakallahu fiik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz, kami dari Brisbane. Tafadhalina. Baik Ustaz, tadi Ustaz sempat menyampaikan tentang pengabaian yang dilakukan oleh orang tua. Bagaimana sikap anak yang sudah diabaikan dari kecil sehingga timbul kebencian karena pengabaian yang super kompleks. Apa yang bisa Ustaz nasihatkan kepada mereka? Jazakumullahu khairan. Allahu Akbar jemaah. Ya, kalau tadi kita bicara tanggung jawab orang tua, sekarang tentang sikap anak kepada orang tua yang mengabaikan dia dulu. Akhirnya dia sakit hati, akhirnya dia nggak ingin berbakti. Ketahuilah bahwasanya Allah nyuruh engkau tetap berbakti. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah mewasiat, kata Allah, kami memerintahkan, kami mewasiatkan agar anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Itu wasiat. Loh, ini orang tua dulu nggak tanggung jawab Ustaz. Iya, urusan orang tua akan dihisap sama Allah nanti. Dia akan menghadapi sidang dia sendiri dan engkau akan disidang juga sendiri. Kita ini kadang-kala tidak mendapatkan hak kita, sehingga kita akhirnya tidak mau memberikan hak orang lain. Kalau hak orang lain itu harus ditunaikan, engkau akan ditanya kenapa engkau nggak berikan. Loh, karena dia tidak memberikan haknya loh. Dia akan ditanya. Dia zalim. Bolehkah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu? Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, la takhun man khanak. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Karena pengkhianatan itu perbuatan buruk. Tapi dia mengkhianatiku. Tetap. Engkau kalau mengkhianati dia sama aja engkau. Maka anak tetap wajib berbakti. Terus apa yang menyebabkan dia mau berbakti kalau dia sedang sakit hati? Engkau ingat yang pertama Allah yang memerintahkan kepadamu. Jadi ini para anak tolong ketika engkau berbakti sama orang tua. Yang pertama engkau mengingat Allah yang menyuruhmu. Yang kedua, kalau orang tua kita mengabaikan. Ketahuilah bahwasanya orang tua punya kebaikan yang engkau lupa. Kebaikan apa? Kebaikan yang tidak pernah terekam dalam memorimu. Kebaikan ketika engkau berada di perut ibundamu. 9 bulan kau di sana. Kau nggak merasakan? Kebaikan ketika ibumu melahirkanmu. Bagaimana ibu itu melahirkan? Mungkin kau sebagai seorang wanita juga melahirkan, sakitnya melahirkan. Rasa sakit itu. Ketika kontraksi, ketika dia ngeden mengeluarkan anak. Itu dengan kebaikan anak semuanya belum bisa dibalas. Ketika dia menyusui. Ditambah lagi. Kau nggak tahu bagaimana orang tua ketika capek memikirkan dirimu di perut. Bapak memikirkan engkau di perut ibumu umpamanya. Jadi kewajiban berbakti anak kepada orang tua tidak berubah karena pengkhianatan orang tua. Tidak. Maka laksanakan kewajibanmu. Kalau engkau merasakan dulu aku tidak mendapatkan hakku. Mintalah hakmu sama Allah Azza wa Jalla. Dan ketika engkau berbuat, jangan berbuat karena manusia. Yang ada engkau rasakan sakit hati. Orang kalau berbuat karena manusia yang ada sakit hati. Maka berbuatlah karena Allah. Orang tua mau kayak apa, aku akan laksanakan tugasku sebagai anak. Sampai orang tua yang kafir pun yang nyuruh anaknya melakukan kekufuran. Kata Allah, fala tuti'huma. Jangan taat kepada keduanya. Jangan taat, tapi jangan durhaka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Ustaz, 3 tahun yang lalu papa saya meninggal.
dan saat itu Perth sedang COVID dan lockdown ya Ustadz ya, jadi ditutup airportnya, dan sampai sekarang saya selalu merasa bersalah, selalu bertanya kepada Allah kenapa itu terjadi pada saat COVID di mana saya tidak bisa terbang ke sana karena saya terlahir sebagai anak pertama perempuan satu-satunya, dan kemarin pun 3 tahun papa saya meninggal, saya terbang ke Jakarta, perasaan itu tetap tidak bisa terobati. Pertanyaannya masih selalu kenapa Allah mengambil nyawa papa saya pada saat terjadi COVID itu Ustaz, walaupun papa saya meninggal bukan karena COVID, karena stroke. Terima kasih Ustaz, bagaimana cara, apakah anak yang tidak berbakti? Masya Allah. Nah, Allahu Akbar. Jamaah, kita tuh harus memperbaiki keimanan kita. Rukun iman itu ada 6. Yang salah satu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita. Maka seharusnya sebagai seorang muslim, engkau tidak bertanya kenapa Allah melakukan itu. Karena Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat, engkau yang akan ditanya. Engkau akan ditanya, kemana engkau? Apakah engkau sudah berbakti sama orang tuamu? Kalau sekedar bapak mati kita datang menguburkan jenazahnya, engkau gak beda sama yang lainnya. Dan bapakmu sudah dikuburkan dengan baik, disolatin, selesai. Tapi bapakmu udah meninggal dunia. Maka di sini para anak ketika dia nggak sempat berbakti sama orang tuanya ketika hidup, bukan ketika mati ya. Karena kadang-kala ada orang berpikir, ya anak ingin memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua. Penghormatanmu nggak ada cerita akhirnya. Kalau engkau benar-benar cinta sama orang tuamu, terus berikan penghormatan tanpa akhir. Dengan engkau sekarang senantiasa mendoakan orang. Bagaimana engkau yang mungkin dulu memang gak sempat ya kumpul sama orang tua, mungkin gak sempat berbakti secara maksimal. Ada cara berbakti setelah orang tua meninggal. Dengan cara engkau melanjutkan hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahmu tadi. Engkau dari Australia, engkau bisa kirimkan sesuatu buat saudara-saudara ayah. Buat kawan-kawan ayah. Jadi engkau jangan memikirkan kenapa. Karena yang akan ditanya, engkau kenapa gak berbuat baik sama orang tua? Kalau ajal sudah waktunya. Ketika datang ajal gak bisa maju, gak bisa mundur. Gak bisa, kita gak bisa berbuat apa-apa. Makanya tatkala ada musibah yang dapat engkau katakan adalah innalillah, kami milik Allah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka engkau gak bisa datang ke Indonesia ketika itu karena COVID, bukan masalah. Karena orang tuamu selesai urusannya, tinggal sekarang bagaimana engkau melanjutkan kebaktian kepada orang tuamu. Tanpa cerita akhir. Kecuali tatkala ajal menjemputmu. Maka engkau pelajari sekarang apa saja yang dapat aku lakukan buat orang tuaku. Ketika dia sudah meninggal dunia. Tentunya berbeda berbakti kepada orang tua. Ketika hidup dan ketika sudah meninggal dunia berbeda. Tapi dalam agama Islam, kebaktian anak kepada orang tua bukan pura-pura. Bukan untuk menyenangkan hati orang tua ketika di dunia. Tapi dia benar-benar ikhlas. Sehingga tatkala orang tua meninggal. Dia terus berbuat baik untuk kedua orang tua. Tambahlah hafalan Quranmu. Semoga dengan kau menghafal Al-Quran. Engkau bisa menghadiahkan mahkota yang indah buat orang tua. Jadi itu yang perlu kita tanyakan. Apa sekarang yang dapat aku lakukan buat orang tuaku? Bukan pertanyaan kenapa itu terjadi. Kenapa Allah? Allah tidak ditanya kenapa. Karena Allah itu maha bijak. Dan maha pengasih serta maha penyayang. Semua yang Allah kerjakan berdasarkan ilmu Allah dan hikmah yang sangat indah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Kami dari Canberra Ustaz. Tafadhalina. Ya, ada pertanyaan, mohon maaf jika sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Pertanyaannya,
Bagaimana sebaiknya menjelaskan kepada anak-anak mengenai konflik atau penindasan yang dilakukan Israel pada Palestina, Ustaz? Karena mereka juga banyak mendapatkan informasi dari banyak sumber, bukan hanya dari orang tuanya. Nasihat apa yang bisa Ustaz berikan kepada anak-anak kami? Jazakallahu khairan. Masya Allah jemaah. Nah, ahibati fillah, penting buat orang tua menanamkan akidah al-wala wal bara sebenarnya. Karena ada yang menanamkan di diri anaknya yang mengatakan semua agama sama. Enggak. Ada sebagian mengatakan ya kita harus ngajarkan toleransi. Ya, kita harus ajarkan kepada anak kita toleransi yang sesuai dengan agama kita. Kita harus tekankan kepada mereka bahwa agama yang benar hanya Islam. Ajarkan kepada mereka bagaimana Allah mengutus para nabi. Rukun iman itu ajarkan kepada dia. Mengutus para nabi. Dimulai dengan Nabi Adam. Kemudian Rasul yang pertama Nabi Nuh. Terus ya Nabi Musa. Karena ini ada kaitannya dengan Israel nanti. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Ada kaitannya dengan orang-orang Nasara. Bagaimana kita jelaskan kepada anak kita bahwasanya semua umat-umat pengikut Nabi. Setelah meninggalnya Nabi mereka membuat penyimpangan dalam agama mereka. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad alaihissalam, penutup para nabi. Siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, mau Yahudi mau Nasrani, maka mereka penghuni neraka. Tanamkan di diri anak-anak kita. Makanya ketika anak-anak sudah tahu itu, dijelaskan. Kenapa Israel melakukan itu? Ini berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan tanah. Karena masih ada umat Islam yang berpikir ini urusan tanah. Bukan jamaah. Bukan urusan tanah. Ini urusan agama. Maka kita tanamkan di diri kita bahwasanya mereka ya adalah orang-orang yang memang tidak menginginkan ada umat Islam yang tinggal di Palestina. Mereka melakukan kedoliman seperti itu. Dan tugasmu sekarang nak adalah mendoakan mereka. Makanya alhamdulillah di sekolah itu anak-anak diajarin. Diajarin doa. Kadangkala anak-anak cerita, bah ini bah doa bah. Doa supaya Allah menghancurkan tuh orang-orang kafir yang jahat tuh di Israel sana. Dia doanya dia Allahumma qatilil kafarata alladhina yasuddun alladzina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rijzaka wa adzabaka. Nah, ilahal haq. Kok jadi lupa doanya. Tapi dia diajarin doa, baca doa ini. Ajarkan kepada anak kita untuk berdoa, memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara di Palestina dan agar Allah menghancurkan musuh-musuh mereka. Lalu bicara ya di saat masa banyak ajakan untuk boikot umpamanya. Anak-anak tuh diajarin juga. Nak jangan beli itu, nak beli yang ini aja umpamanya. Mulai dia diajarin mana yang seharusnya dia beli. Ini punya saudara kita sama muslim ya. Kita harus cinta produk sesama muslim gitu ya. Kalau di Indonesia kita cinta produk dalam negeri umpamanya. Kita cinta produk sesama muslim. Jadi dididik anak-anak itu untuk punya keyakinan bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Dan terus mendoakan saudara-saudaranya. Dan ceritakan kenapa orang-orang Israel melakukan hal itu pada hakikatnya. Dan sudah pernah terjadi genosida di Palestina itu pada waktu perang salib. Dan sekarang mungkin terulang kembali karena memang kitanya yang banyak meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ustaz, ini ada titipan soalan. Soalannya, orang tua belum menunaikan ibadah haji, ingin menggunakan dana pendidikan anak-anak untuk melakukan haji fardhu
yang biayanya besar dan bisa berangkat cepat mengingatkan umur tidak ada yang tahu. Bagaimanakah hukumnya Ustadz dan apakah termasuk tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak Afwan, apabila mempergunakan dana pendidikan tersebut untuk pergi haji dana dana pendidikan untuk kuliah tersebut akan terpakai. dana pendidikan itu milik siapa? Dana pendidikan milik orang tua, Bukan milik anak kan? bukan milik anak kan? Ya, orang tua. Jadi orang tua itu nabung duit untuk pendidikan anak-anak, gitu. Ya, iya dikumpulkan duitnya. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, Subhanallah jemaah ya. jazakallah khair. Lihat ya bagaimana orang tua ya. Orang tua nabung demi anak-anaknya. Nanti anak-anak lupa sama orang tua. Yang pertama, ketika bicara haji, maka ibadah haji ini hanya untuk yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Artinya kalau orang nggak mampu mau berangkat ya fadhol gitu. Tapi Allah mengatakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau bicara kemampuan orang tua ini atau kemampuan orang berangkat haji itu ya dia punya biaya untuk berangkat, kemudian dia juga punya biaya untuk yang ditinggal. Jadi dia berangkat, biaya kendaraan, biaya untuk hidup, dan yang ditinggal menjadi tanggung jawab dia, ya dikasih kebutuhan untuk makan dia. Kalau bicara haji furoda, apakah haji furoda ini standar wajib? Orang itu punya uang, umpamanya punya uang 500 juta. Oh, dia wajib tuh pakai haji furoda. Anda pernah diskusi dengan beberapa ustadz. Mereka mengatakan enggak. Sepertinya tidak. Karena biasanya para ulama ketika membahas tentang wudhu ya. Ketika ada air. Ketika nggak ada air, dia tayamum. Tapi sekarang ada air, airnya dijual. Tapi harganya bukan harga pasaran. Memang harganya 10.000 dijual 100.000. 10 kali lipat. Apakah wajib dia beli air itu? Enggak. Enggak. Karena harganya tidak normal. Nah, sekarang bicara haji furoda. Kalau orang tua punya uang dan dia mau berangkat haji furoda, ya boleh sebenarnya kalau dia mau itu. Tapi bukan menjadi kewajiban buat dia untuk ya hajikumullah istighfar. Untuk ikut haji furoda. Dia bisa ikut haji yang normal, reguler atau haji umpamanya haji yang NH+, yang nunggu 6-7 tahun umpamanya, dia bisa menggunakan itu. Tapi kalau bicara yang dia gunakan adalah uang anaknya, itu bukan uang anak, itu uang orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa menggunakan uang itu untuk berangkat haji. Loh, bagaimana dengan pendidikan anak? Di sini kita bicara pendidikan anak itu nggak harus kuliah. Nggak wajib orang tua memfasilitasi anaknya kuliah. Orang tua wajib memberikan pendidikan. Tapi orang tua sekarang kan enggak. Dia berpikir anak itu kuliah. Sehingga anaknya sampai kuliah nggak mandiri. Nggak mandiri dia. Dia seharusnya diajarin, engkau mau kuliah nak, ya engkau kerja. Untuk biaya kuliahmu. Jadi pendidikan wajib orang tua adalah pendidikan bagaimana anak itu tahu tentang kewajiban dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikasih bekal bagaimana dia menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau bicara kuliah, enggak harus orang tua membiayai kuliah anaknya. Apalagi dia mau berangkat haji, dia berangkat haji, enggak ada masalah. Anaknya gimana enggak kuliah? Ketika anak tidak kuliah, bukan berarti orang tua mengabaikan anaknya. Tidak, jamaah. Berapa banyak anak-anak yang kuliah yang juga nggak bisa kerja. Maka bagaimana orang tua menjalankan tugasnya mendidik anaknya, memberikan pengetahuan agama, memberikan pengetahuan tentang menghadapi kehidupan ini, sudah dia selesai. Jadi anak-anak tuh yang sudah dewasa sebenarnya, dia harus memikirkan. Apalagi ketika orang tua mau berangkat haji, berangkat. Dia mampu punya uang nih untuk pendidikan anaknya. Oh ini kan
untuk 2 tahun, 3 tahun lagi. Sekarang kau berangkat haji. Terus gimana anak-anaknya nanti? Allah mudah-mudahan kasih rezeki. Tapi yang jelas ketika umpamanya pulang, orang tua yang gak punya rezeki dan anaknya gak bisa kuliah. Orang tua bukan berarti melantarkan. Enggak, nak. Engkau nak udah besar. Engkau bekerja. Engkau cari duit. Allah jamaah, orang-orang dulu jamaah. Dia bekerja setelah punya duit baru kuliah. Atau dia bekerja sambil kuliah. Jadi anak itu dewasa karena kita selalu memandang nih anak masih kecil, nih anak belum bisa apa-apa. Lu dulu umur 15-16 tahun perang sudah. Oh itu di masa Nabi SAW. Engkau lihat tadi yang sampai 50 tahun yang lalu. Nah, punya abah nggak lulus SMP. Ketika saya kenapa abah nggak lulus SMP? Abah udah kerja. SMP umur 14 tahun udah kerja, udah bisa cari duit. Maka itu mungkin yang perlu dipertimbangkan. Tapi sekali lagi tidak wajib ya. Apabila orang punya uang, duit, apakah dia harus ikut haji furoda? Enggak. Karena harganya tidak normal. Dia ikut haji yang biasa. Tapi kalau dia mau, tafadhal. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putaran kedua dari Sydney Ustadz. Nah, tafadhali. Ya Ustadz mau bertanya tentang memilih calon suami ya Ustadz. Nah. Kan kadang kita dipilihkan orang tua dan insya Allah orang tua pastinya kan memilihkan yang terbaik buat anak. Seperti yang pertama yang dicari agamanya yang benar Ustadz ya. Nah waktu habis menikah terus di tengah jalan itu suami berubah sikap dan tanggung jawab juga kepada keluarga. Nah, bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Kalau suami seperti itu berubah semuanya Ustadz. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Orang yang baik bisa berubah. Sebagaimana orang yang buruk bisa berubah. Tapi kita kan nggak tahu bahwa perubahan akan terjadi. Maka tugas kita adalah menghadapi yang di awal tadi kalau bicara memilih, pilih yang baik agamanya, yang akhlak yang mulia. Tapi kadangkala akhlak dan agamanya dapat berubah di tengah jalan. Futur dia, kenal dengan kawan-kawan yang buruk. Apa tugas istri? Disinilah dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla dengan berupaya untuk tetap memperbaiki. Karena boleh jadi perubahan itu nggak lama. Dengan istri berusaha memperbaiki suaminya, ya, dengan cara-cara yang sesuai dengan bimbingan agama, semoga suaminya berubah. Tapi kalau ternyata perubahan sikapnya itu, ya semakin buruk, sehingga kewajiban-kewajiban dia untuk beribadah kepada Allah dia tinggalkan, sholat berhenti, ya. Bahkan mungkin dia sampai narkoba dan itu, maka istri gugat cerai gitu. Nggak ada masalah dia seperti itu. Sebagaimana boleh jadi ada orang yang menikah, suaminya kemudian murtad. Pernikahannya langsung rusak, batal. Maka tugas kita tadi berusaha untuk memperbaiki dan boleh jadi ya ini buat para istri yang dapat suami yang soleh, syukuri nikmat tersebut. Syukuri nikmat tersebut. Jaga suamimu yang Allah berikan kepadamu itu. Jangan sampai dia berubah jadi buruk. Kadang-kala ada istri yang menekan suaminya, yang menyediakan jadi suami jadi buruk itu. Tekanan masalah ekonomi, banyaknya tuntutan, ini dan itu. Maka hendaklah engkau melakukan evaluasi kepada dirimu dan berusaha untuk memperbaiki. Tapi kalau memang tadi tidak ada perubahan dan engkau sudah nggak mampu hidup bersama dia, apalagi kalau sudah meninggalkan kewajiban-kewajiban dia, maka engkau punya solusi untuk gugat cerai. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum Ustadz, ini dari Bisman lagi. Tafadhali. Ya baik Ustadz, pertanyaannya dalam pemilihan istri atau suami itu kan biasanya dilihat dari bibit, bebet, dan bobot. Nah sejauh mana yang perlu kita sampaikan kepada calon istri dan calon suami supaya kita tidak terkesan membeli kucing dalam karung. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara kriteria pasangan hidup kita, ya memang harus detail. Rasulullah SAW memberikan arahan,
Umpamanya ketika Nabi SAW menyebutkan wanita dinikahin karena 4 hal, karena faktor kekayaannya, hartanya, kemudian karena kecantikannya, karena nasabnya, kemuliaan dia, dan karena agamanya. Rasul SAW menekankan, hendaklah engkau memperhatikan agamanya. Artinya carilah wanita yang agamis, yang hubungan dia sama Allah baik, hubungan dia dengan masyarakat, dengan keluarganya baik. Yang lainnya itu faktor tambahan. Jadi yang utama adalah masalah agama dan perilaku tadi. Kalau yang lainnya faktor tambahan. Begitu pula dengan seorang laki-laki. Kalau bicara tentang kekayaan dia anak orang kaya, dia anak bangsawan, itu tambahan. Tapi engkau fokus kepada agamanya. Dan bicara agamanya ini, maka engkau lihat yang menjadi kewajiban-kewajiban dia. Dia laksanakan apa tidak. Kemudian bagaimana dia bermuamalah dalam rumah. Di dalam rumah yang kau perlu ketahui. Dengan kawan-kawan yang kau perlu ketahui. Apakah dia anak yang berbakti sama orang tuanya? Kalau dia berbakti sama orang tuanya, insya Allah dia akan berbakti kepada mertua, insya Allah. Apakah dia peduli sama bibi-bibinya? Kan ada orang yang tidak menyambung rahimnya. Apakah dia peduli sama kakak adiknya? Bagaimana dia dengan keponakannya? Bagaimana dia dengan tetangganya? Jadi itu mungkin yang perlu difahami. Orang dulu jamaah. Orang dulu itu kenapa nggak ribet ya cari pasangan hidup? Karena rata-rata menikah itu dengan orang satu kampung. Jadi udah tahu siapa fulan. Tapi sekarang kadang-kadang menikahnya itu via biro jodoh. Yang kita kasih tahu fulan, kita nggak tahu siapa. Mau tidak mau kita perlu sabar mencari tahu. Setelah kita dapat informasi yang cukup, tadi ada yang minimal itu tadi dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau maksimal, dia menjalankan yang sunnah, ya seperti itu. Maka itu perlu menjadi standar yang dibuat ya oleh para orang tua ketika memilih pasangan hidup buat putra-putrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, putaran kedua dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau ada orang yang sudah menikah, perempuan sudah menikah, terlanjur menikah dengan beda kebudayaan, terus dan selama menikah udah bertahun-tahun, itu justru istrinya kan perempuan Islam ya, tapi pas menikah itu mu'alaf, tapi terus selang bertahun-tahun kehidupannya juga sama aja, nggak, yang cowok itu juga nggak melaksanakan kewajiban sebagai muslim, terus malah perempuannya juga kalau mau pakai hijab juga takut karena nggak boleh sama suaminya. Terus itu istrinya itu harus bersabar sampai kapan Ustaz dengan keadaan kayak gitu? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, iya jamaah. Sampai kapan istri bersabar yang menghadapi suami yang seperti itu? Kalau sudah suami menghalangi istrinya melakukan ketaatan kepada Allah, Allah mengatakan fala tuti'huma. Kalau bapak nyuruh anaknya, ibu nyuruh anaknya berbuat maksiat, nggak boleh taat. Nggak boleh taat. Kalau dikatakan nanti akan terjadi keributan, iya, keributan sampai terjadi perceraian mungkin. Itu kalau engkau benar-benar cinta sama Allah Azza wa Jalla. Maka cinta kita itu nanti akan dipertaruhkan. Engkau lebih mencintai Allah atau mencintai fulan. Fulan suamimu yang tidak peduli dengan agamamu, bahkan mungkin melarangmu untuk melakukan ketaatan. Mana yang lebih engkau cintai? Kalau ternyata engkau lebih memilih suamimu, maka tunggu azab dari Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana buat sang istri, dia perlu tegas. Kalau suaminya tidak melaksanakan ketaatan, engkau yang harus taat dan tunjukkan kepada suamimu bahwa engkau lebih cinta sama Allah daripada sama dia. Kalau terakhir dia nanti akan mentalakmu, na'am. Semoga Allah kasih ganti yang lebih baik buat engkau. Hibati fillah, hidup ini bukan cuma di muka bumi ini. Ada kehidupan selanjutnya yang kekal dan abadi. Maka ini pentingnya seorang ketika mau menikah itu benar-benar memilih itu. Kalau dia bicara ini mu'alaf, ya dia mu'alaf beneran atau mu'alaf karena pernikahan. Itu perlu dipertimbangkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik. Dari Kanbera lagi Ustadz, pertanyaannya masih seputar anak-anak. Bagaimana cara menjelaskan yang baik kepada anak-anak bahwa kita tidak boleh bersumpah atas apapun kecuali atas nama Allah. Hal ini karena mereka kadang mengatakan aku bersumpah atas nama ibuku untuk meyakinkan seseorang atau temannya bahwa ia berkata yang sebenarnya. Mohon bimbingannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Afwan, dia memang bersumpah dengan nama ibunya karena di sekolahan atau di teman-temannya sumpahnya model kayak gitu. Iya, di sekolah Ustadz kadang ngomong sama temannya, I swear by my mom, I didn't do that, or Subhanallah. that is right, something kayak gitu Ustadz. Iya. Nah. Iya. Nah, ahibati fillah. Tuh, anak-anak itu ikut lingkungannya. Karena di sekolah semuanya sumpah atas nama emaknya, maka dia sumpah atas nama emaknya juga. Maka tugas kita di sinilah mendidik anak-anak kita. Bagaimana di rumah dia dijadiin sumpah, engkau kalau sumpah, wallahi dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kenapa? Karena semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi engkau bersumpah dengan pemilik ibumu, dengan pemilik bapakmu, dengan pemilik semua ibu. Mana yang lebih utama untuk disumpahkan? Jadi tumbuhkan di diri anak kita itu keagungan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala dia mengatakan demi Allah, dia takut sama Allah. Allah tahu, ibunya nggak tahu. Kalau dia mengatakan demi ibuku, ibumu tahu dengan yang kau lakukan? Nggak tahu kan? Maka di sini bagaimana seorang anak dididik untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia terus-terusan bersumpah dengan nama Allah ya, di lingkungan yang tadi bersumpah dengan nama ibunya, kita didik anak kita, engkau kasih penjelasan kepada mereka. Bahwasanya ketika mereka sumpah dengan nama ibu nggak tahu dengan yang kita kerjakan. Bapak nggak tahu dengan yang kita kerjakan. Allah tahu. Maka bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, sepertinya pertanyaan terakhir. Kuala Lumpur. Naam, tafadhal. Tinggal Kuala Lumpur sama Hong Kong, Ustaz ya. Hong Kong. Ustaz. Iya, Ustaz. Siap, tafadhal. Naam, silakan. Ini Kuala Lumpur. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai sekolah pendidikan anak, apakah boleh disekolahkan di sekolah umum yang bukan Islam, tetapi kita mengajarkan sunnah itu di rumah, mengajarkan guru ngaji, tahfiz di rumah, apakah boleh? Sebenarnya sih ada pilihan juga sekolah-sekolah sunnah di sekitar situ. Tapi kayaknya terlalu mahal, misalnya mahal gitu Ustadz. Sedangkan kalau sekolah umum negeri itu kan gratis gitu. Jadi kira-kira bagaimana ya Ustadz? Apakah diperbolehkan atau kita sebagai orang tua harus berusaha untuk menyekolahkan di sekolah sunnah dengan mengurangi pengeluaran misalnya gitu, dengan berhemat gitu. Masya Allah. Untuk kebaikan anak itu sendiri. Dan ada satu lagi pertanyaan, apakah untuk anak perempuan itu harus di pondok pesantren gitu Ustadz? Karena kan ada beberapa perbedaan pendapat ya tentang menyekolahkan anak perempuan gitu di pesantren. Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini berkaitan dengan kemampuan kita sampai mana menyekolahkan anak kita tadi. Yang kedua, berkaitan dengan sekolah umum. Ada yang namanya kita itu memilih mudarat yang paling ringan. Kalau ada dua mudarat yang memang nggak bisa dihindari, pilihlah yang paling ringan. Maka kita lihat mana mudarat yang paling ringan buat anak kita. Jangan sampai sekolah di sana agamanya rusak, tapi dia dapat ijazah, dia selesai sekolah, tapi agamanya yang rusak. Ini berbahaya sekali. Kemudian perlu diketahui bahwasanya daf'ul mafasid, menolak mudarat ya, kerusakan itu lebih utama daripada mencari maslahat. Itu jadi pertimbangan orang tua ketika memilih sekolah buat anaknya. Boleh jadi anak gak sekolah, jadi di homeschooling. Sebagian orang tua seperti itu. Padahal dia bukan orang yang belajar agama ya.
Tapi dia memikir enggak, aku lihat maslahatnya kalau anak itu sekolah, mungkin dia akan berinteraksi, tapi mudaratnya besar banget. Akhirnya dia memilih untuk homeschooling. Maka di sini para orang tua harus benar-benar menimbang-nimbang. Kalau dia berpikir tadi masalahnya Ustaz, ini sekolah mahal, tapi insya Allah mampu kita mengurangin biaya, insya Allah anaknya jadi lebih baik. Maka itu yang harus kau pilih. Engkau yang tahu dan engkau yang bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla sampai batas mana kemampuanmu sebenarnya. Anak perempuan, kalau bicara anak perempuan, anak laki ini nggak harus ke pesantren jemaah. Makanya saya sering sampaikan di beberapa teman-teman itu, usahakan di setiap kota itu ada sekolah umum tapi yang sunnah. Umum sudah. Kalau kita bicara umum sekolah tersebut, tapi khusus perempuan umpamanya. Sehingga orang-orang yang nggak ingin anaknya di pesantren, ada pilihan. Dan orang tua yang mungkin belum belajar pun juga khawatir anaknya, kalau kumpul laki perempuan nantinya entah jadi apa anak-anak tersebut. Maka kalau bicara nggak harus anak itu bersantren, nggak yang laki, nggak yang perempuan sama-sama sebenarnya. Tapi yang harus mereka mendapatkan pendidikan yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan terakhir dari Hong Kong. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz dari Hong Kong Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Pertanyaannya hampir mirip dengan Kuala Lumpur tadi Ustaz yang pertama Ustaz. Nah, bagaimana cara menasehati orang tua yang mempunyai orang tua tunggal gitu Ustaz, karena suaminya sudah meninggal, dia mempunyai tabungan untuk masa depan anaknya. Dia berkata seperti itu, sedangkan dia sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk penunjang kerja dia sampai berhutang ke sana ke sini. Dan kita sebagai keluarga itu sudah menasehati, cuman beliau itu tetap bersikukuh untuk masa depan anak begitu katanya. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana cara menyampaikan untuk menasehati saudara kami tersebut Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah jamaah. Benar yang dikatakan Nabi SAW. Nabi itu pernah mengatakan, al-waladu, anak itu, majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun, mabkhalah. Nah, anak itu sumber kebodohan. Orang tua jadi bertindak bodoh gara-gara anaknya. Dia juga nggak mau belajar agama gara-gara anaknya. Sibuk bekerja untuk anaknya. Kemudian anak itu sumber sifat bakhil. Orang tuanya jadi nggak mau bersedekah, jadi tadi haji nggak mau, demi anaknya, karena kecintaan kepada anak sebenarnya. Jadi anaknya jadi sumber kebodohan, sumber sifat pelit, sumber majbanah sifat pengecut buat orang tuanya, dan sumber kesedihan buat orang tua. Maka para orang tua harus tahu mana kewajiban dia dan mana yang bukan kewajiban dia. Sekali lagi intinya memang harus belajar. Orang tua kadang-kadang berpikir anaknya kepingin jadi ini, jadi itu, dia harus kuliah ya, macam-macam. Sehingga orang tua mempersiapkan. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai engkau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ini kadang-kadang orang tua demi hemat. Padahal bakhil dia jadinya. Dia jadi nggak suka bersedekah. Dulu sebelum punya anak, Masya Allah dia. Tapi sekarang dia jadi seperti itu. Maka tolong ya, kalau bicara nasihat kepada dia, ya hendaklah diajak belajar mana yang jadi kewajiban dia ya, dan mana yang tidak jadi kewajiban dia. Dan katakan anak-anak itu punya rizki sendiri. Kadang-kadang orang tua ini kurang tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada kekhawatiran dan kecemasan. Padahal tuh anak sudah dijamin rizkinya sama Allah Azza wa Jalla. Engkau gak apa-apa nabung. Tapi jangan meninggalkan dan melantarkan kewajiban-kewajibanmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi setelah liburan. Manfaatkan liburan untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun gak ada kajian, kau ngaji di rumah, baca Quran, baca artinya, dan selesai liburan kau sudah hatam Al-Quran dengan artinya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la